Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم إلى يوم القيامة أما بعد فقد قال في كتابه الكريم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. Hadirin yang dimuliakan, dalam majelis kita ini kita akan sedikit mudzakarah mengenai karunia Allah yang Allah berikan kepada kita, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kita ini orang-orang masjid. Masjid ini adalah Baitullah. Semua rumah yang ada di dunia ini milik Allah. Enggak ada yang bukan milik Allah. Kerikil satu saja yang bukan milik Allah enggak ada. Tapi yang oleh Allah dikasih nama Baitullah hanya masjid. Karena begitu mulianya masjid di sisi Allah SWT. Begitu mulianya masjid itu di sisi Allah SWT, sehingga kekasih-kekasih Allah, para nabi, para rasul, semua orang masjid. Begitu mulianya masjid itu di sisi Allah SWT, seluruh para nabi orang masjid. Nabi yang pertama, kakek kita, Mbah Nabi Adam alaihissalam, waktu itu sudah ada masjid, yaitu Masjidil Haram di Makkah Al-Mukarramah, dan beliau ibadah di sana. Begitu mulia masjid itu sampai yang disuruh bangun masjid itu termasuk para nabi disuruh bangun masjid. Allah Subhanahu wa taala bercerita bagaimana Nabi Ibrahim Khalilullah bersama anaknya Nabi Ismail Nabiullah bangun masjid. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna. Nabi Ibrahim tukangnya, Nabi Ismail itu kulinya. Tukang, kalau tukang masjid itu begitu mulia di sisi Allah. Kuli, walaupun kuli, tapi kalau kuli masjid itu Masya Allah sangat mulia di sisi Allah. Sehingga yang dipilih untuk jadi kuli masjid itu seorang nabi juga, Nabiullah Ismail alaihissalam, yang akhirnya menurunkan Sayyidul Anbiya, Nabi kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu mulianya masjid itu di sisi Allah, sampai Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Ismail pun diperintahkan untuk bersih-bersih masjid, ang tahhira baitiya lit-taifin wal 'akifin war ruk'is sujud.
Walaupun cuma nyapu, itu kalau nyapu masjid itu beda, itu sangat mulia di sisi Allah. Ngepel, tapi kalau ngepel masjid ini perkara besar di sisi Allah SWT. Para nabi, bahkan Sayyidul Anbiya, baginda Nabi alaihi salatu wassalam, beliau melihat ada dahak, ada liak di masjid, langsung wajahnya memerah, dibersihkan sendiri, digosok itu, kemudian dikasih minyak wangi bekasnya itu, dikasih wangi-wangian masjid itu oleh Rasulullah SAW dengan tangan beliau sendiri. Liaknya, dahaknya itu dibersihkan oleh tangan beliau sendiri. Begitu mulianya masjid itu di sisi Allah. Nah, muliakan Allah SWT, begitu mulianya masjid itu di sisi Allah, sehingga kita kalau masuk masjid disunahkan sholat tahiyatul masjid. Semua orang-orang yang ada kaitan dengan masjid, orang-orang mulia di sisi Allah. Dalam satu hadis dikatakan, masjid itu ada tiang-tiangnya, ada cagak-cagaknya. Julasa'uhumul malaikah, teman duduk mereka itu adalah para malaikat. Itu cagak-cagak masjid itu. Maksudnya orang-orang yang istiqomah di masjid, orang-orang ahli masjid, orang-orang yang rajin masjid. Itu cagaknya masjid namanya. Cagak masjid itu kan itu cagak. Cagak itu juga berharga juga. Tapi cagak masjid yang dimaksud di sini ini adalah orang-orang yang istiqomah di masjid. Kalau mereka pergi kemana-mana, para malaikat-malaikat itu pada mencari-cari. Kemana ini dia? Kemana ini dia? Kalau mereka sakit, malaikat-malaikat pada menjenguk ke rumah-rumahnya. Ini orang-orang yang istiqomah masjid itu. Ada seorang sahabat sakit, dijenguk oleh Rasulullah SAW. Maka sahabat tadi mengatakan, ya Rasulullah, baru saja dari sini ada orang menjenguk saya. Orangnya begitu ganteng, baunya begitu wangi, pokoknya nggak ada lah orang kayak dia. Tidak ada orang yang lebih ganteng, lebih mulia daripada dia. Selain engkau saja ya Rasulullah. Selain engkau saja ya Rasulullah. Tapi saya tidak kenal, dia sudah pergi, baru saja. Nabi mengatakan, itu tadi Jibril menjenguk kamu. Masya Allah. Ini ahli masjid itu kalau sakit bisa dijenguk Jibril itu semua kan. Jibril bukan datang kepada para nabi saja, datang kepada orang-orang ahli masjid. Nah, mulaikan Allah Subhanahu wa taala, wa in kanat indahum hajah a'anuhum. Orang-orang ahli masjid ini kalau mereka punya hajat-hajat, malaikat-malaikat akan digerakkan oleh Allah untuk membantu mereka. Jadi kalau kita ingin pembantu dari para malaikat, jadikan diri kita ini ahli masjid. Insyaallah mulaikan. Ini ahli masjid ini. Belum imam masjid. Masya Allah. Imam masjid ini mesti ahli masjid toh. Apa ada imam sekali imami terus pergi 1 bulan terus baru imami lagi? Biasanya imam tuh mesti istiqomah masjid. Biasanya loh. Kalau imam kok tidak istiqomah ke masjid, wis naudzubillah itu. Harus taubat itu. Imam masjid ini semuanya kan kedudukan yang sangat-sangat mulia di sisi Allah. Sehingga imam masjid yang pertama itu adalah yang mulia baginda Muhammad SAW. Maka kata para ulama, kalau saya itu ngimami itu baru berdiri di tempat pengimaman itu sudah merinding saya. Kenapa? Karena dulu yang berdiri ngimami ini Rasulullah. Lah kok terus saya yang ngimami? Sebetulnya betul-betul tidak pantas. Tapi apa boleh buat ya, mengadanya kayak begini. Jadi kita ini kalau ngimami itu harus hati-hati itu. Bukan ngimami baru pulang dari sawah kerobiak. Nah, bajunya nggak ditata, ya. Keringetnya ambune cik penguk, ya.
ngimami masjid, ya. Muacane pletot sisan, ya. Yang cara Jawa mau nih, kajeng sing Indonesia ben ngerti, gitu. Ini khusus wong Jawa, padha Jawane kan mboten ana apa to, rada di niki napa mboten nyeneni lho niki namung niki ngomong dhewe istilahnya. Tapi dirungokne wong, ya. Ngomong dhewe dirungokne wong. Jenenge dadi imam niku nggih sing rada pokro ngoten to, gitu. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud itu kalau ngimami itu ya pakai pakaian yang layaknya jadi imam. Bukan ngimami pakai celana edel-edel. Imam opo mau menghadap pada Allah, mewakili Rasulullah kok kayak begitu gimana? Pakai pakaian yang terbaik untuk ngimami itu. Pakai wangi-wangian yang terwangi untuk ngimami itu. Karena dalam satu hadis dikatakan kalau imam itu tidak disukai sama makmumnya, itu nanti sholatnya nggak bisa naik ke langit. Jadi imam itu harus punya penampilan yang disukai oleh makmumnya. Imam itu harus punya akhlak yang disukai oleh makmumnya. Imam itu usahakan punya bacaan yang disukai sama makmumnya. Tapi syaratnya makmumnya yang benar loh. Ini bukan terawih. Sukanya makmum saya itu yang cepat, Pak. Yasin, Allahu Akbar. Alif Lam Mim, Allahu Akbar. Oh. Nah iki kok ngimami kok ngono piye? Nah, senengane ngoten niku, dadi kok nyenengne wong jarene. Iki seneng lha wong nek seneng ora bener aja dituruti, nggih. Seneng sing bener. Wong sing panjen pengen ngibadah suwane ngersane Allah tenan. Mboten wong-wong ora genah dituruti rusak kabeh akhire. Kajian dipun muliakan. Jadi malaikat Allah Ta'ala imam itu harus usaha punya sifat-sifat yang disukai oleh makmumnya. Itu penting malaikat. Tapi kita buat yang demikian itu bukan karena makmumnya, bukan karena orang, tapi karena mencari ridha Allah. Saya menyenangkan makmum-makmum saya ini untuk mencari ridha Allah. Bacanya yang bagus, Fatihahnya yang bagus, surat-suratnya yang bagus, apalagi tarawih ini yang tumakninah semulaikan. Karena syaitan itu banyak menipu kita. Sholat tarawih itu dibikin begitu cepat, ya, super cepat, ya. Sampai Fatihahnya dipotong-potong, ya, korting, ya. Nggak ada baca donga iftitah kabiro walhamdulillah katsira, sudah nggak ada. Itu sunnah loh. Kalau sunnah itu harus ditinggal gitu bagaimana? Setiap sunnah ditinggalkan, setiap sunnah ditinggalkan, akhirnya sunnah itu jadi haram akhirnya lama-lama jadinya. Baca donga iftitah itu yang sempurna walaupun itu sholat sunnah. Kalau tidak kita usaha menyempurnakan sholat kita, akhirnya perasaan kita ini beribadah tapi tidak ada nilainya beribadah di sisi Allah. Baca yang bagus, rukuknya yang tumakninah, sujudnya yang tumakninah. Kita sholat 2 rakaat, tumakninah tertib lebih baik daripada 1.000.000 rakaat tidak tertib. Iya nggak semuanya kan? Nah, 1.000.000 rakaat nggak tertib, namanya bukan sholat. 2 rakaat tertib, ini namanya sholat yang akan ada nilai besar di sisi Allah. Tapi jangan dijadikan alasan. Kalau begitu nanti tarawih 2 rakaat saja, Pak. Jangan. Ya, daripada panjang tarawih 20, tetapi cepat-cepat lebih baik 2 rakaat tapi tumakninah. Kalau urusan agama itu jangan kamu bilang begitu. Kalau urusan dunia kita ini nerimo, udah ini aja cukup. Pakai sambal juga sudah nggak apa-apa. Tapi kalau urusan agama, kesempatan kita amal itu cuma sekali di dunia ini. Sebentar lagi kita akan mati, tidak ada kesempatan amal. Ya jangan 2 rakaat toh ini. Orang-orang dulu semua kan, ulama-ulama dulu, para tabi'in, sholat itu bukan Ramadan ini
ratusan rakaat tiap hari, salat sunnah itu. Bukan Ramadan itu. Sebagaimana kita baca dalam kitab taklim itu, bagaimana Sayyidina Ali Zainal Abidin, ini cucunya Rasulullah, anaknya Sayyidina Husain, sholatnya sehari semalam, ini bukan Ramadan, 1000 rakaat. Apa kita ini nggak malu kalau kita ini ngaku mengikuti para ulama-ulama, mengikuti orang-orang soleh, Ramadan kok terus minta korting, itu bagaimana? Minimal 20 terawih itu, insyaallah mulai kan? Itu jumhurul ulama itu terawih itu 20, bukan 11. 11 boleh apa enggak? Saya tidak bilang boleh atau tidak, pokoknya para sahabat itu dulu 20. Saya tidak bicara boleh atau tidak, itu nanti di pondok itu nanti kalau boleh atau tidak itu. Sekarang ini kita ini maunya semua 20. Di Mekah sekarang juga 20, di Madinah 20, di tempat kita pun 20, tarawih 20. Gimana kan? Para sahabat 20. Di situ ada ulama-ulamanya, di situ ada korek-koreknya, di situ masih ada Sayyidina Umar, 20. Kita 20. Karena Allah menyuruh kita ikut para sahabat. Ya, 20. Witir paling sedikit 3. Kalau witirnya mau 11 bagus. Insyaallah mulai kan? Di 11 itu witirnya tok. Nah, bukan tarawihnya 11, bukan. Nah, kalau mau tambah lagi lebih baik lagi. Ada orang bilang dalilnya begini, dalilnya, pokoknya saya mau mateng saja. Para sahabat, ulama-ulamanya kumpul semua di Masjid Nabawi 20, saya 20. Dah, mereka lebih paham mengenai agama daripada semua orang yang berpendapat. Madzhab 4 semua 20. Kita 20, insyaallah. Tapi kalau ada orang baru 2 rakaat terus pulang, doakan supaya Allah turunkan hidayah, gitu aja. Nggak usah dimarahi, terus lumayan daripada gak gitu. Muga-muga Allah ngapura kowe Kang. Semono ae. Nggak usah dimarahi. Tapi ditarghib, ini musim panen, musim barokah datang. Orang-orang zaman dulu, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, kalau malam Ramadan sedikit tidur, bahkan banyak yang tidak tidur sama sekali. Kok kita ini terus begini ini, terus kita ini mau ikut siapa? Nah, tapi nggak usah dimarahi, dilokne aja. Tapi dalon-dalon ini. Waya panen nih, panen gedenan. Lah kok ora gelem golek pari, ora gelem golek bawon, ora gelem golek wadah, itu terus piye? Nah, mulaikan Allah SWT, maka kita imam masjid ini kita siapkan. Kalau bisa ada orang-orang hafid Quran untuk Ramadan ini kita borong untuk ngimami di masjid kita, ya bagus mulaikan. Sehingga satu Ramadan itu satu khataman pernah kita dengar dengan telinga kita. Ini termasuk sunnahnya para sahabat, sunnahnya para ulama yang sudah tersebar ke seluruh dunia kecuali Indonesia. Di Inggris saja itu kan tarawih itu satu khataman. Inggris tempatnya orang-orang mu'alaf yang baru sunat sudah umur 40 tahun itu, tarawihnya itu satu khataman. Masa kita ini Islam kawaan itu terus tarawih 10 surat itu pun cepet kayak sepur. Maka semuanya Allah kita fikirkan perkara ini, insyaallah malaikat. Imamnya itu bagian wiritannya, astagfirullah, bagian imam, yang imam biasa itu yang nggak hafal Quran itu bagian wiritannya, bagian dungo. Al barakah fi akabirina, barokah itu tempatnya orang-orang tua. Orang tua bagian doa, Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, imamnya yang muda-muda yang hafal Quran, kalau ada loh ini. Kalau nggak ada ya seadanya.
Tidak ada rotan, akar pun jadi. Hadirin yang dimuliakan, jadi imam itu bagaimana kita fikirkan untuk meningkatkan bacaannya, meningkatkan fikirnya. Imam itu Masya Allah, kalau zaman dulu itu semuanya kan namanya imam sholat itu ya imam masyarakat dalam agama. Ketika Rasulullah akan wafat semuanya kan, beliau sudah sakit keras tidak bisa ngimami, beliau memerintahkan Sayyidina Abu Bakar suruh ngimami. Maka setelah Rasulullah dipanggil oleh Allah, para sahabat ini musyawarah. Sekarang pimpinan masyarakat Islam ini Rasulullah sudah dipanggil oleh Allah. Terus sekarang yang memimpin masyarakat ini siapa ini? Kan masyarakat harus ada pimpinannya. Maka para sahabat mengatakan, lah yang suruh ngimami itu Abu Bakar, ya yang mimpin masyarakat ya Abu Bakar. Itu cara pikirin sahabat. Jadi imam sholat tuh bukan hanya imam sholat, imam kehidupan masyarakat. Jadi contoh untuk memimpin masyarakat, menuntun masyarakat menuju kebaikan, menuju ridha Allah. Maka dalam hadis dikatakan al-imamu dhamin. Imam itu menjamin. Kalau katanya orang ahli fikih, al-imamu dhamin itu kalau ada makmum ketinggalan, makmum masbuk itu, maka dia tidak sempat baca Fatihah langsung ikut rukuk, maka bacaan Fatihahnya ditanggung sama imam. Itu kalau bahasan fikih. Tapi katanya orang tablek itu domin, iman tuh menjamin tuh bukan hanya menjamin urusan sholat, menjamin bertanggung jawab bagaimana seluruh masyarakat itu amal agama. Insyaallah kan. Jadi imam itu ada rasa tanggung jawab. Kayak Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, habis sholat subuh dilihat makmumnya ini, loh Sulaiman kok nggak ada, kemana ini Sulaiman? Nggak ada yang tahu. Langsung Sayyidina Umar habis sholat subuh itu pergi ke rumahnya Sulaiman. Ternyata Sulaiman masih tidur di rumah. Sayyidina Umar tanya kepada ibunya, Sulaiman kemana? Enggak ke masjid subuh. Ya Amirul Mukminin, ini Sulaiman tahajud semalam suntuk, enggak tidur tadi malam itu. Datang waktu subuh dia langsung sholat subuh di rumah, terus tidur di rumah. Sekarang bangkong. Sayyidina Umar mengatakan, saya lebih suka Sulaiman tidur semalam suntuk tapi sholat jamaah subuh, bukan malah dibalik, malam tidak tidur tahajud, subuh nggak jamaah. Jangan gitu. Ini namanya ini al-imamu dhamin. Imam itu bertanggung jawab, ada mikir. Jangan imam makmumnya hilang, makmumnya mati, makmumnya sudah nggak tahu. Nah ini namanya imamnya tidak bertanggung jawab namanya. Imam itu harus mikir, hari ini yang makmum berapa nih? 3 orang. Padahal orang sekitar masjid sini ini ada 50 orang, yang lain kemana ini? Harus saya cari satu persatu sampai 50 orang ke masjid semua. Insyaallah malaikat. Itu baru namanya imam itu ada tanggung jawab agama. Karena imam itu adalah kedudukannya Rasulullah dulunya itu semuanya. Sebagaimana Rasulullah itu memikirkan umat, siang malam menangis untuk umat, bergerak untuk umat, maka kita ini yang jadi ahli masjid, khususnya imamnya, ada tanggung jawab untuk memikirkan umat juga. Insyaallah malaikat. Sekarang muadzinnya Rasulullah itu adalah Sayyidina Bilal. Ini Sayyidina Bilal ini Masya Allah dipilih oleh Allah jadi muadzin. Kenapa? Kata para ulama, karena dia layak, pantas untuk mengingatkan orang kepada Allah, itu pantas. Karena dia sudah lulus ujiannya ketika masuk Islam, disuweret di padang pasir, gebuki setengah mati, mulutnya ahad, Allah satu. Jadi dalam keadaan setengah mati, beliau masih mengingati Allah.
Maka ini berarti ujian lulus. Dia setengah mati masih mengingati Allah. Untuk mengingatkan orang kepada Allah itu cocok orang begini ini. Ini ujiannya muadzin ini. Kalau muadzin ditempeleng, Allah, alhamdulillah. Nah, ini lulus berarti. Kalau belum begitu, belum lulus. Diseret-seret karena agama. Allah, ini ujiannya muadzin. Kita punya muadzin begitu enggak? Muadzin malah diserahkan anak-anak kecil. Allah Akbar. Terus pujian enggak karu-karuan ngalor ngidul. Yang tua-tua apa sudah mati semua. Muadzin tuh carikan orang-orang seperti Sayyidina Bilal. Jadi orang yang risau agama, prihatin agama, susah payah untuk agama. Lah dia ini kalau adzan, nanti adzannya itu ada ruhnya, ada kekuatannya, seperti Sayyidina Bilal. Kalau beliau adzan, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah wafatnya Rasulullah, orang Madinah itu pada nangis semua ingat Rasulullah. Karena hati beliau dipenuhi dengan kecintaan kepada Rasulullah yang luar biasa. Sehingga Sayyidina Bilal itu ketika mau wafat malah bernyanyi-nyanyi gembira. Besok saya ketemu Rasulullah, besok saya ketemu para sahabat, kekasih-kekasih saya. Ghadan nalqal ahibbah Muhammadan wa hizbah. Makanya kalau dia mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, geger Madinah itu geger. Bagaimana kalau kita cari muadzin seperti itu? Insyaallah malaikat. Maknanya itu muadzin itu harus cari orang yang sungguh-sungguh gitu loh semuanya kan. Kalau nggak ada yang kayak Sayyidina Bilal ya jangan nemen-nemen gitu loh. Habis ngerokok nggak kumur nggak apa ke masjid Allah. Iya ada nopo ya. Wis gak bermutu belas ini. Gak nggak kopi asisan. Ini ki masjid kita kaya ngeten iki, Pak. Lah wong Islam niku jantunge niku masjid. Nek wis masjid iki wis engglak-engglek kaya ngoten niku mungkin amalan-amalan liyane biasanya wis tambah nemen akhire. Di masjid iki imame medendeng, muadzine medendeng, makmume tenanan. Nah insyaallah masjid itu di asbab hidayah sehingga nyedot tiang-tiang melebet teng masjid, ngibadah teng masjid, ndamal amalan teng masjid. Insyaallah mungkin. Jadi masjid itu kenapa tidak bisa menyedot itu? Karena amalan di masjid itu lemah. Kalau amalan di masjid itu kuat, orang itu akan kesedot ke masjid, nggak bisa tidak. Jadi kalau orang-orang tidak pergi ke masjid, tetangga-tetangga masjid tidak pergi ke masjid, kita jangan nyalahkan orang dulu, tapi amalan masjid kita kuatkan. Jadi kalau kita kuatkan, insya Allah dengan izin Allah itu akan nyedot orang-orang di luar masjid untuk masuk masjid. Insya Allah malaikat. Sayyidina Bilal itu semalekan setiap mau azan itu doa dulu. Allahumma inni asta'inuka ala Quraisy ayyuqimu dinak. Terus Allahu Akbar, baru begitu. Ya Allah, aku minta tolong kepada Engkau agar orang-orang Quraisy ini mau mengamalkan agamamu ya Allah. Karena waktu itu yang musuh agama itu orang Quraisy. Maka Sayyidina Bilal ini setiap mau adzan itu doa, mendoakan orang Quraisy agar mereka dapat hidayat mau mengamalkan agama. Kalau doa habis adzan itu semua orang tahu. Doa sebelum adzan ini sedikit yang tahu ini doanya Sayyidina Bilal ini. Ya Allah, aku minta tolong kepada Engkau gerakkan orang Quraisy untuk bisa mengamalkan agamamu. Akhirnya seperti yang kita lihat dalam sejarah, orang-orang Quraisy akhirnya pada amal agama semua, masuk Islam semua. Yang pertama-tama musuhi orang Islam, orang Quraisy, tapi akhir-akhirnya yang membela agama, yang menyebarkan agama kebanyakan juga orang Quraisy. Ini anehnya semuanya kan. Maka kita ini kalau melihat orang-orang yang ngurusi agama itu jangan kita buruk sangka dulu. Ini kurang jopone, nggak pernah didoain ini. Akhirnya mereka itu gelap hatinya,
akhirnya merusak agama. Ini termasuk tugasnya muadzin ini begitu itu. Maka imam masjid itu ada fikir, muadzinnya ada fikir, makmumnya setiap sholat doa untuk umat, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah tunjukilah kami semua, seluruh umat ya Allah tunjukilah jalan yang lurus. Baru masjid kita ini akan jadi baik semua kan. Insyaallah mulai kan. Sehingga masjid kita ini akan menyedot orang-orang yang Allah kehendaki sehingga mereka jadi orang-orang baik, jadi ahli-ahli masjid. Dan sehingga orang itu masuk ke masjid seperti tebu masuk pabrik glodok gitu sebenarnya. Asalnya tebu, jelek, bosok, macam-macam, masukkan ke pabrik glodok, proses itu tahu-tahu jadi gula pasir yang bagus, yang mahal, bisa dijual ke seluruh alam. Begitulah masjid. Kalau masjid amalannya baik seperti pabrik gula yang baik itu, maka orang-orang yang buruk-buruk masuk masjid, keluar masjid sudah berubah jadi orang-orang baik. Nah mulai kan ini para sahabat, orang-orang yang paling mulia di sisi Allah SWT. Di mana mereka dididik? Di pondok mana mereka dididik? Di madrasah mana mereka dididik? Mereka dididik di masjid mereka. Dipraktekkan di rumah-rumah, di kampung-kampungnya. Ini pendidikan pertama, sejarah pendidikan pertama itu adalah masjid yang telah berhasil mendidik para sahabat, telah berhasil mendidik pimpinan-pimpinan yang paling baik di dunia, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Di mana dididik? Bukan di Fakultas Sosial Politik, di Masjid Nabawi, masjidnya Rasulullah SAW. Berhasil membuat panglima-panglima yang terbaik. Sayyidina Khalid bin Walid, Sayyidina Sa'ad bin Waqqas, Sayyidina Zubair bin Awam, panglima-panglima paling baik di dunia, paling sukses di dunia. Di mana dididik? Di masjid. Mendidik dermawan-dermawan yang paling baik di dunia. Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Thalhah ibn Ubaid, Sayyidina Sa'ad bin Ubadah, Sa'ad ibn Mu'ad. Yang kalau sedekah itu semulai kan karungan emas, bukan karungan beras. Emas itu karungan itu kalau sedekah itu. Kok bisa rela itu dididik di mana mereka? Dididik di masjid. Ulama-ulama yang istimewa-istimewa. Sayyidina Abdullah bin Abbas, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dididik di mana? Dididik di masjid. Bahkan zaman setelah itu Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Malik dan ulama-ulama pada zaman itu kebanyakan itu dididiknya itu di masjid. Jadi masjid itu punya sejarah yang luar biasa semuanya kan. Didik pimpinan, didik ulama, didik aulia, wali-wali besar zaman dulu semua adalah didikan masjid semuanya kan. Nah kira-kira itu masjid yang mampu mendidik seperti itu, apa masjid yang terawihnya Yasin, Allahu Akbar itu semuanya kan. Nah ini tempat saya itu tidak ada yang hafal Quran itu gimana? Nah, makanya anaknya aja sekolah SMP SMA, imam masjid anaknya kok ngapalnya Quran. Insyaallah kan? Pegawai negeri anaknya pengen jadi pegawai negeri. Tentara anaknya pengen jadi tentara. Saya kira imam masjid anaknya pengen hafid Quran. Biar masjidnya makin meningkat. Sehingga masjid jadi tempat tarbiyah, tempat pendidikan bagi umat. Kamu hafal Quran? Ngapalan Quran di mana? Oh di masjid sana. Zaman dulu tuh gitu semuanya kan. Kamu belajar hadis di mana? Di masjid sana. Kamu belajar fikih di mana? Di masjid sana. Itu zaman dulu tuh begitu. Karena masjid-masjid itu jadi pusat agama, pusat ilmu, pusat ibadah, pusat doa, pusat semua kehidupan yang baik-baik. Masya Allah, mencetak orang-orang baik yang akhirnya mendatangkan masyarakat yang baik yang menyebarkan agama di seluruh dunia ini. Nah, kita niatkan untuk meningkatkan masjid kita. Insya Allah mulai kan? Kita niatkan. Sekarang itu sekolahan SD itu sudah ada aturannya. Kepalanya harus S1 namanya. Gurunya harus diploma 2 namanya. Orang-orang dunia itu sudah mikir bagaimana sekolahnya tambah maju. Nah sekolahnya umat Islam tarbiyah agama ini yang terpenting adalah masjid, nggak dipikirkan.
Pikirkan bagaimana imamnya meningkat, bagaimana muadzinnya meningkat, bagaimana merbotnya tukang nabuh beduk itu juga meningkat. Nah, meningkatnya bagaimana nabuh beduk aja. Merbote itu loh ngerti waktu. Karena ada masjid itu belum subuh sudah dibeduki. Nah, itu kan bahaya itu. Karena kalau orang sholat ini sebelum waktunya kan nggak sah. Ngerti waktu. Merbote si bagian nabuh beduk itu golek nih wong sing tenanan. Nek ora engko nek nabuh sak penake, dienggo klothekan akhire. Nek Ramadan klothekan. Lah masjid nggo klothekan iki piye ta? Jadi saya mulaikan Allah Subhanahu wa taala masjid kita tingkatkan malaikat. Semuanya kita tingkatkan. Itu termasuk fasilitas-fasilitas zuhir pun kita tingkatkan. Baitullah kita mau yang datang ke masjid itu ada tamu-tamu Allah. Bikin WC yang bagus. Rumahnya WC yang sudah diperbaiki, masjid kok nggak diperbaiki? Mana cinta kamu kepada Baitullah itu? Airnya dipenuhi semua. Ini mau Ramadan cek semua, sanyo-sanyo, kompo-kompo, karan-keran, cek. Untuk apa? Untuk ikram tamu-tamu Allah. Dengan cara begitu insya Allah akan ridho pada kita. Ada orang itu diceritakan para ulama mau digiring ke neraka di pada mahsyar. Di tengah jalan dia ketemu orang. Hei, tolong saya. Siapa kamu itu? Saya kan pernah menolong kamu ngambilkan air wudhu dulu di dunia itu. Doakan saya supaya saya tidak jadi dikirim ke neraka. Kamu ingat enggak? Oh iya ingat. Kamu yang bagian nimbo itu ya? Iya. Oh ya, saya doakan. Ya Allah, ini dulu menolong saya untuk sholat ya Allah di dunia. Ampuni dia, jangan dikirim ke neraka. Nah, ini diampuni oleh Allah, nggak jadi kirim ke neraka, kirim ke surga. Jadi namanya walaupun dandani keran, ini keran masjid ini beda. Walaupun bersihkan WC, tapi kalau WC masjid itu lain itu. Dibersihkan WC-nya, keran-kerannya dibersihkan, airnya disempurnakan sehingga tamu-tamu Allah ke masjid itu jadi seneng, gembira. Insyaallah kan? Kalau tamu datang ke rumah kita suguh. Kita kasih makan, kita kasih minum. Lah kalau tamu Allah di Baitullah itu kalau kita kasih makan tuh baik enggak kira-kira? Baik enggak kan? Zaman biyen wong kuno-kuno niku nek jenenge Ramadan niku traweh karo nggo puluran istilahé wong Jawa. Mbuh puluran manane napa kertas. Nggawa telo, nggawa tiwul gitu. Nggawa ayam panggang kadang-kadang niku. Niku wong zaman kuno niku piwulange kiai-kiai zaman kuno. Saya sangat niku. Sekarang ini kalau di Madinah sekarang ini kalau Ramadan Masya Allah berbuka itu digelar itu makanan itu di jalan-jalan di masjid di mana-mana tuh bareng orang ngasih makan semua, nggak ada orang kelaparan kalau Ramadan itu. Ya, kalau masjid-masjid kita ini kita hidupkan suasana seperti itu gimana? Itu kalau habis asar itu digelar sufroh yang panjang, ayam goreng ada di situ, doro goreng ada di situ, gitu. Rujak ada di situ. Kenapa ini kayak mau mantu saja? Ini memang mantu, bukan hanya mantu, lebih dari mantu ini. Ini rasa gembira kita bulan Ramadan, rasa gembira kita datangnya tamu-tamu Allah. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Gembira karena agama itu perintah Allah. Di antara bentuk gembira tempe goreng, ya. Panggang goreng, kok panggang goreng apa ya? Pokoknya makanan yang enak-enak taruh di masjid. Kita sudah mikir begitu belum ini? Sudah insyaallah? Nggih ngoten lho Pak. Peningkatan Ramadan tahun ini mboten kados biasane. Mungkin nek bengi wong bodho maca Quran darus niku. Tapi niku diseleksi, ditata. Sing maca ki ya sing wacanane rada lurus to. Aja maca ning speaker pletot-pletot biyo ngrusakne kuping niku mengke nggih. Lah enten namung niku lho. Lah iya makane ya siap-siap mulai saiki
ditata sing maca Quran apik niku kon maca Quran gitu. Setengah-tengah maca Quran, kopi jahe niku dugi gitu. Karo cingkir ben kenceng pikire gitu. Insyaallah Bang nggih. Nggih. Jadi masjid niku sing ketok makmur ngono lho, Pak. Nek Ramadan lampune ditambah. Zaman Sayyidina Umar niku Ramadan niku lampu-lampu masjid ditambah. Sayyidina Ali niku zaman Sayyidina Ali niki. Niku sing mulai zaman Sayyidina Umar ya. Masjid-masjid padha padang kabeh. Terus Sayyidina Ali ningali masjid padha padang. Iki biyen sing mulai ngene si Umar ya. Ya Allah, jenengan padangaken kuburane Umar, keranten Umar wis madang nih masjid-masjid teng pundi-pundi panggonan. Jadi Ramadan itu